Impact Kids. Halo, selamat pagi Sobat Impact Kids. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat dan terus bersukacita. Nah, hari ini kita jumpa lagi dalam Impact Kids bersama Kak Opin. Dan sebelum kita beraktivitas, kita mau kembali merenungkan firman Tuhan adik-adik. Manfaatnya apa ya? Dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Yuk, kita langsung masuk ke renungan kita. Nah, hari ini Kak Opin mau tanya sama kalian, ada nggak sih di antara kalian yang pernah jalan-jalan ke Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Bandung? Atau biasa disingkat Tahura. Ada? Ya, Kak Opin juga pernah beberapa kali mengunjungi Tahura. Nah, Tahura ini di sana yang pasti bentuknya hutan ya. Hutan, banyak pohon yang tinggi-tinggi maupun yang pendek-pendek. Pokoknya yang pasti di sana itu udaranya segar sekali. Jadi Kak Opin selalu semangat nih kalau pergi ke Tahura untuk berjalan-jalan. Udaranya segar, tidak ada asap kendaraan, ya. Senang sekali. Tapi ternyata di Tahura ini bukan hanya pepohonan saja di sana. Kalau kalian yang pernah datang ke Tahura pasti ingat ya, di sana juga ada beberapa goa. Goa yang ada yang besar, ada yang panjang. Nah, goa-goa ini adalah peninggalan dari zaman penjajahan oleh Jepang dan Belanda beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, apa sih yang kalian rasakan saat kalian itu masuk ke dalam goa? Yang pasti kita harus bawa senter ya, supaya kita nggak nabrak. Senter itu bisa menerangi jalan yang akan kita lalui di dalam goa itu. Yang pasti goa itu rasanya dingin dan juga gelap. Tapi teman-teman, ada yang menarik dari goa. Waktu kita berbicara di dalam goa, kita itu biasanya bisa menerima kembali suara kita. Apa coba namanya? Ya, namanya adalah gema. Jadi saat kita berbicara, nanti dinding goanya akan memantulkan suara kita, jadi kita bisa mendengar kembali suara kita. Contohnya begini ya, misalnya kita bilang, halo, nanti dari dinding goa kita akan dengar lagi, halo, lo, gitu ya. Jadi kita bisa mendengar kembali suara kita karena dinding goa itu memantulkan suara kita. Nah, adik-adik, hidup kita juga sebetulnya seharusnya menjadi seperti dinding goa tersebut. Maksudnya apa ya jadi seperti dinding goa? Maksudnya hidup kita juga harus menggemakan sesuatu. Menggemakan suara. Tapi suara siapa yang harusnya kita gemakan? Ya, yaitu suara Tuhan. Karena suara Tuhan adalah kebenaran. Jadi hidup kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah diselamatkan, harusnya kita bisa menggemakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, pasti semua kalian di sini sudah rajin membaca Alkitab ya setiap hari, betul? Hore! Nah, dengan kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, kita itu jadi tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Tapi seringkali kita sulit untuk melakukannya. Contohnya satu perintah yang pertama dan paling utama itu buat Tuhan adalah mengasihi ya. Mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama kita. Seringkali mengasihi itu sulit kita lakukan. Seperti misalnya di rumah, kita punya, mungkin ada teman-teman yang punya saudara tapi ada juga yang tidak punya. Mungkin kita tinggal bersama orang tua kita, atau mungkin ada yang tinggal bersama om tante atau nenek kakek gitu ya. Pokoknya kita akan tinggal bersama seseorang lain ya di rumah kita gitu. Nah,
terkadang semakin kita sering bertemu dengan orang tersebut, kita jadinya malah semakin sulit mengasihi karena kita tahu sifat aslinya. Kita tahu mungkin kakak kita kok menyebalkan gitu ya, mungkin suka mengambil mainan kita sembarangan, gak ngomong dulu. Atau adik kita mungkin sering mengganggu kita saat kita sedang belajar gitu. Jadi rasanya terkadang sulit untuk mengasihi apalagi orang-orang yang ada di rumah kita. Karena itu kita semakin tahu kejelekan-kejelekan mereka, bukan cuma kebaikan-kebaikannya saja. Nah, saat kita pergi ke sekolah minggu ataupun di rumah ataupun di sekolah, seringkali orang tua kita atau guru-guru kita akan mengingatkan kita kembali untuk ayo kita belajar mengasihi, terutama mengasihi orang-orang yang ada di rumah kita, keluarga kita ya. Jadi walaupun itu sulit, selalu ada gema firman Tuhan yang kita dengar dari orang-orang di sekitar kita, sehingga kita diberikan lagi kekuatan untuk bisa mencoba melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita ya. Nah, orang-orang tadi itu yang mengingatkan kita itu kan menggemakan firman Tuhan kepada kita. Saat kita juga sudah tahu kebenaran, kita juga seperti itu. Kita mau menggemakan firman Tuhan kepada orang-orang lain. Kepada siapa aja sih? Ya kepada teman-teman kita di sekolah, kepada orang tua kita di rumah. Karena orang tua kita juga manusia. Mereka juga bisa melakukan kesalahan. Kepada adik kita, kakak kita, dan kepada siapapun yang ada di sekitar kita, kita bisa menggemakan firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Salah satu perintahnya misalnya, jangan membuat patung di hadapanmu. Dan kita melakukan itu artinya kita menggemakan firman Tuhan. Atau perintah Tuhan untuk mengasihi sesama, contohnya, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Saat kita melakukan firman Tuhan itu, artinya kita sedang menggemakan firman Tuhan kepada orang lain. Bisa adik-adik? Tentu bisa, karena kita tidak melakukannya sendiri. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong supaya kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat. Nah, ayat kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Bunyinya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, saat kita kesulitan mengasihi, kita tahu bahwa Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi, Allah lah yang akan menjadi penolong kita untuk memampukan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bisa ya adik-adik? Oke, sampai di sini renungan kita hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mau datang ke dunia ini, Engkau mau menderita di salib karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Saat kami menyadari bahwa kami tidak layak untuk menerima kasih-Mu, tapi Engkau tetap memberikannya, kami juga rindu kehidupan kami Tuhan, bisa memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain, bisa menggemakan kebenaran-kebenaran Tuhan kepada orang lain, sehingga banyak orang yang hidupnya bisa merdeka dari dosa, bisa dibebaskan dari hukuman dosa, dan bisa menikmati hubungan dengan Tuhan yang begitu indah seperti yang kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami ingin menyerahkan aktivitas kami kepadamu dalam kami bersekolah, kami belajar maupun bermain, juga saat bertemu dengan teman-teman kami, orang tua kami, Tuhan mampukan kami untuk bisa menggemakan firman Tuhan kepada mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, sampai jumpa di Impact Kids lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.